Jadi Ustaz. Iya, Sudah waktunya ya? Apa kita mulai aja terlebih dahulu? Assalamualaikum Ustadz. Sambil nunggu Ustadz dulu ya. Siap, siap.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Suara saya terdengar ya? Oh, siap Ustaz, dengar Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Boleh kita mulai Ustaz? Siap. Tafadhol Mas Syafiq. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini secara virtual dalam acara kajian peringatan Isra Mi'raj Kansai 2021, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tentunya selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa berada di titik ini di masa di mana cahaya Islam sangat terang benderang dan dapat kita nikmati bersama seperti itu. Selamat datang saya sampaikan kepada Ustadz Arifin Nugroho serta rekan-rekan semua yang telah hadir pada hari ini dalam acara kajian Isra Mi'raj Kansai 2021 yang diselenggarakan oleh 4 komunitas muslim di Jepang. Di antaranya Muhammadiyah Kansai Jepang, kemudian KMII Kansai, Muslim Osaka, dan juga Azismu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu komunitas-komunitas yang yang pada hari ini menyelenggarakan kegiatan kajian kita. Yang pertama adalah KMII atau Keluarga Masyarakat Islam Indonesia, yang sering disebut juga sebagai KMII, terutama di Kansai, berdiri pada 14 Januari 2001, dan KMII Kansai ini memiliki peran sebagai jembatan penghubung antar komunitas muslim di area Kansai Jepang yang meliputi area Osaka, Kyoto, Kobe, dan sekitarnya. Kemudian ada juga Muhammadiyah Kansai atau Jepang, yang mana Muhammadiyah Jepang adalah cabang Muhammadiyah dengan nama Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, PCIM Jepang, dengan domisili di Tokyo, Jepang, dan dideklarasikan pada 12 Agustus 2007 oleh 5 orang kader Muhammadiyah, yang salah satunya adalah warga negara Jepang asli yang bernama almarhum Profesor Khalid Higuchi Mimasaka. Di bawah Muhammadiyah Jepang sendiri terdapat 3 ranting, yaitu Hiroshima, Fukushima, dan Kansai, yang bertindak sebagai penyelenggara pada hari ini. Kemudian selanjutnya juga adalah Lazismu, yaitu kantor layanan lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan juga dana sosial dari PCIM Jepang. Dan Lazismu Jepang sendiri memiliki beberapa program terkait penyaluran zakat mal dan juga zakat fitrah, yang penyalurannya juga dilakukan di dalam negeri Jepang. Selain itu, ada juga program Kurban Idul Adha dengan sistem pengiriman paket kaleng rendang dikirimkan kepada keluarga di Indonesia, dan insya Allah tahun ini akan dimulai program kurban di Jepang untuk penyaluran kepada anak yatim dan juga orang-orang yang membutuhkan di Jepang itu sendiri. Baik, adapun tema kajian kita pada hari ini adalah nilai-nilai Isra Mi'raj dalam meniti kesuksesan, yang nantinya akan disampaikan sesi diskusinya oleh Ustadz Arifin Nugroho. Saya mohon izin, perkenalkan, nama saya Syafiq, akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Baik, selanjutnya untuk menambah keberkahan acara kita, marilah kita dengarkan bersama, kita ikuti bersama tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Nur Rahman. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Nur Sidik yang telah menyampaikan tilawah Quran, dan semoga yang mendengarkan juga mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memasuki bagian utama, yaitu sesi diskusi kita dengan Ustadz Arifin Nugroho, marilah kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Arif Wijayanto. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Mas Syafiq atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum sambutan saya buka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda kita yang mulia dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Jakarta ke Osaka, singgah sebentar ke kota Kyoto. Bagaimana tidak bahagianya kita
bisa bertemu Ustadz Arifin Nugroho. Masya Allah. Alhamdulillah, cakep. Sudah lama dinanti-nanti. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini, Insyaallah. beliau yang untayan kata-katanya selalu menyejukkan hati kita semua, baik dalam acara Damai Indonesiaku di TV One, kemudian acara Poros Surga Trans 7, maupun event-event lain yang begitu banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Ustadz Arifin Nugroho. Terima kasih atas kehadiran beliau. Kemudian yang kami hormati juga kepada Ketua PCI Muhammadiyah Jepang, kemudian keluarga masyarakat Islam Indonesia Kansai, Ketua Muslim Osaka, kemudian Ketua Ikatan Pekerja Trainee Indonesia Japan, dan juga terutama para hadirin yang dimuliakan oleh Allah dimanapun panjenengan semua berada. Saya di sini sebagai penyambut, jadi tugas saya tidak banyak, hanya 2 saja. Pertama berterima kasih, dan yang kedua memohon maaf. Nah, itu aja sebetulnya. Dan terima kasih kepada seluruh panitia, wabil khusus komunitas Kansai yang ikut serta andil dalam acara hari ini, kemudian kepada semua hadirin, dan terutama lagi kepada Ustadz Arifin Nugroho atas kesediaan beliau memberikan pencerahannya kepada kita semua pada acara hari ini. Jadi mayoritas dari kita yang tinggal di negeri Sakura ini, Ustadz, ini para pelajar dan pekerja yang menimba ilmu, yang tentunya harapannya adalah bisa diterapkan di Indonesia nantinya. Jadi di sini kami betul-betul menanti siraman salju yang lembut dan sejuk dari Ustadz yang bisa membimbing kami bukan hanya sukses dunia saja, tapi juga sukses akhirat. Dan kami berharap acara yang terselenggara atas kerjasama kolaborasi komunitas-komunitas Kansai ini bisa berjalan tanpa ada halangan apapun, dan bisa bermanfaat bagi kita semua, juga bisa mempererat tali persaudaraan, persahabatan, silaturahim dunia sampai akhirat. Dan pada tahun berikutnya kami berharap acara ini tetap bisa terlaksana kembali. Dan yang pastinya tiada gading yang tak retak, tidak ada manusia tanpa salah, tidak ada tawa tanpa tangis, tidak ada jalan di Indonesia yang tanpa lubang. Begitu juga dengan acara ini, banyak kekurangan di sana-sini, kami panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh komentar sedikit, sebuah sambutan yang penuh dengan untaian kata-kata indah begitu ya dari saudara Arif yang telah disampaikan tadi. Baik, terima kasih saudara Arif yang telah menyampaikan sambutannya tadi, dan selanjutnya kita akan memasuki sesi inti kita, yaitu diskusi terkait dengan nilai-nilai Isra Miraj dalam meniti kesuksesan bersama dengan Ustadz Arifin Nugroho. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu Ustadz Arifin Nugroho LC. Beliau lahir di Sukoharjo tahun 1981 dan menempuh pendidikan S1 Universitas Muhammad Ibnu Saud, Saudi Arabia di Jakarta dengan jurusan Syariah. Selanjutnya beliau juga meneruskan program pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga aktivitas beliau tentunya sangat banyak, diantaranya menjadi penemu metode pelatihan cara cepat baca dan memahami Al-Quran yang dinamakan Al-Jauhar, serta beragam program-program di TV nasional yang telah beliau bimbing atau isi seperti itu ya, diantaranya Khalifah di Trans 7, kemudian Poros Surga juga di Trans 7, dan juga Damai Indonesiaku di TV One. Untuk itu kalau kawan-kawan yang hadir, rekan-rekan yang hadir pada hari ini cukup familiar dengan penampilan dari Ustadz Arifin Nugroho, cukup wajar seperti itu ya, karena bisa jadi pernah melihat di TV nasional waktu di Indonesia seperti itu. Saat ini domisili beliau di Jakarta Selatan, dan alhamdulillah telah bergabung bersama kita di Zoom meeting pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Apa kabar Mas Syafiq? Baik. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Di Jakarta lagi seperti apa cuacanya Ustadz?
Kayaknya Lagi akhir-akhir salju ini. ini kalau di Aqsa. Kan saya lagi di Aqsa ini. Oh, lagi. Ya, Baik, di baik, Ustaz. Jakarta alhamdulillah lagi antara hujan panas, hujan panas. Baik, baik. Ini kebetulan Iya. di Jepang juga lagi hujan, lagi sering hujan ya, Ustaz. Tapi tentunya Oh kan iya iya iya. hujan itu kan katanya adalah sebuah apa ya, media untuk menyampaikan doa yang ini ya, insya Allah Betul, betul. Insya Allah baik, berkah. insya Allah berkah seperti itu. Baik, selanjutnya tidak berlama-lama lagi kita langsung sampaikan kepada Ustadz Arifin Nugroho untuk kesempatan dan waktunya saya persilakan. Baik, jazakumullah khair, Mas Syafiq. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama terima kasih kepada Mas Syafiq yang sudah memberikan waktu dan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sekelumit tentang materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Dan yang kedua, kepada Bapak Ketua Ustadz Muhammad Arif Wijayanto yang alhamdulillah Masya Allah sudah beberapa kali berkomunikasi dan akhirnya sampai juga bersua dengan beliau ya. Dan juga dengan beberapa sahabat-sahabat sekalian yang saat ini sedang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di bumi Sakura. Ya, saya selalu sampaikan ketika diundang oleh siapapun dari sahabat-sahabat yang sedang berada di luar Indonesia itu kalimatnya selalu begitu. Allah Subhanahu wa taala berikan amanah untuk bisa berdakwah di sana karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ya, tapi khairu ummatin itu bukan untuk sekedar mencari pundi-pundi duniawi kan. Ta'muruna bil ma'ruf. Ya, diminta untuk menjadi manusia terbaik itu ketika mengajarkan yang ma'ruf dan mencegah dari segala perbuatan mungkar. Ya, artinya dakwah itu menjadi amanah ketika kita disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Maka mudah-mudahan Masya Allah di hadapan saya ini adalah para punggawa-punggawa dakwah di perbatasan kalau bahasa kita itu ya. Justru ini kalau daerah-daerah yang model seperti Jepang seperti ini yang disebut dengan ahlur ribat. Ahlur ribat itu adalah ulama-ulama perbatasan. Ulama-ulama yang bersentuhan langsung dengan orang-orang yang mungkin belum banyak mengenal tentang siapa Allah, tentang siapa Rasul, tentang bagaimana Islam, ya, dan mereka-mereka yang menjadi ujung tombak. Maka insya Allah mudah-mudahan ini menjadi keberkahan tersendiri untuk saya pribadi, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan kebaikan. Sehingga tidak hanya sekedar dalam pertemuan ini, insya Allah kita dipersatukan, tapi mudah-mudahan juga nanti kelak di kemudian hari, pertemuan ini yang membawa kita menjadi bertemu kembali di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga, Masya Allah, saya diminta untuk menyampaikan tentang Isra Mi'raj. Nah, saya ini agak bingung kalau disuruh menyampaikan Isra Mi'raj waktunya sedikit. Entah kenapa saya wallahu alam kalau menyampaikan tentang materi Isra Mi'raj itu selalu ada sesuatu yang saya rasa saya rasa spektakuler sih tidak, tapi saya rasa sesuatu itu luar biasa. Dan ini memang tidak heran karena Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan hanya beliau satu-satunya yang mendapatkan. Dari 124.000 nabi. Dan dari itu ada 315 nabi dan rasul. Dan dari 315 nabi dan rasul ada 25 nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Itu semua pasti mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka mukjizatnya ada yang beririsan. Artinya ada yang menjadi mukjizat umum bagi para nabi. Tapi
Yang akan kita bahas ini adalah mukjizat yang hanya Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu ini akan menjadi sesuatu yang spesial ya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rumus umumnya kalau itu diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan diberikan tujuannya adalah kepada umatnya, bukan kepada pribadi Nabi semata, tapi kepada umatnya. Maka secara tidak langsung, Isra dan Mi'raj ini adalah sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Kepada umat akhir zaman ini. Ya. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi akhir zaman dan anugerah terbesar yang mungkin tidak pernah diberikan juga kepada umat-umat sebelumnya. Ya, ini yang Masya Allah luar biasa yang perlu untuk kita kembali telaah, ya, ulang kembali maknai dengan lebih dalam lagi. Dan peristiwa ini peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, sahabat sekalian. Ya, sudah mukjizat ini hanya diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya bagi kita sebagai umatnya. Dan di antara segala aktivitas kebaikan yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata tidak semua juga mukjizat itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Di antaranya yang diceritakan itu adalah Isra dan Mi'raj. Ya, di antaranya yang diceritakan dalam Al-Quran adalah Isra dan Mi'raj. Walau di dalam surah terpisah, dalam surah Al-Isra dan surah An-Najm, tapi intinya semuanya diceritakan. Ya, kalau kita bicara biasa di Indonesia yang diperingati, contoh misalkan Maulid Nabi Muhammad SAW, itu adalah peristiwa besar karena dengan lahirnya Nabi SAW tentu alam semesta mendapatkan perantara kebaikan, tapi itu tidak diceritakan dalam Al-Quran. Contoh misalkan ketika Nabi mendapatkan wahyu, dan ini momen terbaik tentunya, momen terbaik, ya tidak diceritakan juga dalam Al-Quran. Ketika hijrah juga tidak secara detail, tapi ketika Isra dan Mi'raj, bahkan ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu nama surat yang tadi dibacakan oleh Ustadz kita kan, Al-Isra, ya nama suratnya Al-Isra gitu. Yang artinya dari surah Al-Isra yang jumlahnya 111 ayat ini, ayat pertamanya cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat ini isyarat yang begitu nyata harusnya bagi kita untuk bisa terus menelaah tentang momen Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, maka itu tadi, tapi tidak mungkin juga saya menambah waktu. Misalkan, ayo kita saat ini sampai dengan Isya waktu Indonesia Barat kan itu ya jadi tidak bijak juga gitu ya. Karena sudah ditentukan waktunya 45 menit ya saya berusaha untuk bagaimana ini menjadi saya hanya sekedar sebagai starter sajalah. Jadi bukan segalanya ini yang saya harapkan untuk difahami oleh sahabat sekalian. Ini bukan segalanya tentang Isra dan Mi'raj. Ini hanya starter saja bagaimana ini menjadi mukadimah dan pembuka ya yang memotivasi kita untuk menelaah lebih dalam lagi lepas dari ini gitu. Karena tadi segala kebaikan itu ada pada Isra dan Mi'raj, dan ini Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau kita tinjau dari segi sejarah, sebelum kita bicara tentang nilai-nilainya. Apalagi kalau kita tinjau dari segi sejarah, Isra dan Mi'raj ini sahabat sekalian, bukan mukjizat yang Allah berikan serta-merta atau tiba-tiba, tidak. Ya, ini mukjizat yang Allah siapkan atau Allah berikan mukaddimah itu kurang lebih 4 tahun. Ya, kalau kita mau melihatnya begitu gitu. 4 tahun. Kenapa? Karena ini adalah puncak dari kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW setelah kurang lebih 4 tahun sebelumnya Nabi SAW ditimpa musibah demi musibah, ujian demi ujian. Jadi seolah pelipur lara untuk melepas sesak dada Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi kalau kita ringkas bagaimana kondisi 4 tahun sebelum Isra dan Mi'raj itu. 4 tahun ini adalah 4 tahun titik nadir dari grafik dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau mau dibikin grafik gitu ya, ini menurun gitu. Grafik ke dakwah itu makin menurun di 4 tahun terakhir sebelum Isra dan Mi'raj. Bahkan mencapai titik nadirnya di detik-detik sebelum Isra dan Mi'raj. Maka di saat sebelum Isra dan Mi'raj itu dada Nabi SAW terasa sesak sekali, sesak dengan sempitnya ujian, ya begitu beratnya ujian, ya sehingga nanti alam nashrah laka sadrak itu juga ya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas Isra Mi'raj untuk menandakan selepas dari Isra dan Mi'raj itu dada Nabi itu terasa begitu lapang, dada Nabi SAW terasa begitu lapang.
Jadi ini diawali dari pertama tekanan kafir Quraisy yang makin menjadi sehingga membuat Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi kalau orang-orang beriman tinggal di Mekah. Akan sulit. Tapi ternyata hijrah di Habasyah bukan jawaban. Karena ternyata di sana juga kesulitan demi kesulitan dihadapi untuk bisa menabur benih dakwah. Lalu ternyata kezaliman orang-orang kafir Quraisy makin menjadi ketika mereka bersepakat untuk mengasingkan orang-orang beriman. Mengasingkan Nabi Muhammad dan orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk tidak lagi tinggal di seputaran Ka'bah, tidak bersama dengan mereka, tapi mereka hidup diasingkan. Diasingkan di mana? Mereka pilih Syi'ab Abi Thalib namanya, lembah yang ada di sudut Mekah, dan lembah itu terkenal lembah yang paling gersang yang ada di Mekah. Dan mereka diminta untuk pergi ke sana. Bagi orang-orang yang ada di Mekah tidak boleh berhubungan, berkomunikasi, memberikan support, bantuan apapun bentuknya kepada mereka. Kalau ada yang ketahuan maka akan dihukum. Dan mereka pun tidak boleh menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ada di Mekah. Jadi seolah itu adalah kuburan massal buat kaum muslim. Bahkan perjanjian itu ditulis di atas kulit yang ditempel di Ka'bah yang tidak diberikan ujungnya kapan. Dan itu menjadi masa sulit. Bayangkan, bagaimana tidak. Itu lembah paling tandus. Dan mereka di sana ada beberapa riwayat disebutkan kaum beriman tidak boleh membuat pelindung, tenda. Jadi mereka tinggal di sana itu beratapkan langit, beralaskan bumi, tanah. Dan itu bukan semalam 2 malam, sahabat. Bahkan bukan setahun 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kita disuruh kemah 3 malam saja, pulang-pulang masuk angin, kerohan gitu kan. Aduh susah, waduh udah di tenda, makan sudah. Ini 3 tahun. Berat sekali. Sampai ketika masuk di tahun ketiga itu nampak para sahabat Nabi kala itu sudah mencapai puncak kesulitan. Nabi berkomunikasi dengan pamannya, wahai paman, tidak bisakah dikomunikasikan kembali kepada orang-orang Quraisy agar ini dihentikan? Pamannya hanya mengatakan tidak mungkin, wahai Muhammad. Bagaimana bisa menghentikan? Seolah mereka menginginkan ini menjadi kubur kalian. Lalu Nabi mendapat wahyu agar membuat perjanjian bahwa pengasingan ini diakhiri kalau perjanjian yang ditempel di Ka'bah itu ternyata usang, gitu. Dan itu disampaikan kepada pamannya. Pamannya pun tidak habis pikir bagaimana itu bisa diucapkan. Kalau menunggu sampai usang, kapan usangnya? Itu bukan kertas yang bisa hilang begitu saja. Itu kulit ditempel. Maka sulit mau usang itu. Kalau rusak tidak terbakar, gimana mau usang? Kalaupun terbakar, mana mungkin? Karena ada di dalam Ka'bah. Tapi karena itu keinginan keponakannya, ya disampaikan saja pada orang-orang kafir Quraisy kala itu. Kafir Quraisy menerima dengan celaan dan tawaan. Nah, kalau memang begitu ya nggak apa-apa. Oke saja. Dengan izin Allah, ternyata perjanjian itu menjadi usang dengan dimakan oleh binatang. Entah rayap, entah semut, entah apa. Sehingga tinggal tersisa kalimat Allah saja yang ada dalam perjanjian itu yang tidak usang gitu. Abu Thalib kala itu setelah disetujui oleh orang kafir Quraisy disetujui oleh orang-orang kafir Quraisy, dan kafir Quraisy kala itu sedang menikmati tawanya dengan kegelian seolah perjanjian itu menjadi perjanjian yang tidak masuk akal. Abu Thalib sementara itu masuk ke dalam Ka'bah dan melihat perjanjian yang ditempel. Ternyata yang luar biasa usang itu perjanjian. Maka segera dia keluar dan sampaikan, kalian sudah menyepakati maka itu terjadi. Dan ini ternyata memang sudah usang. Ya. Akhirnya itu pengasingan itu dibatalkan, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Memang ceritanya panjang kalau kita ingin ceritakan secara detail. Ini momen ini aja udah momen yang masya Allah kalau kita ceritakan hari demi hari saja begitu beratnya. Segala apa yang dijumpai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bagaimana Nabi harus makan dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di Syi'ab Abi Thalib itu. Lalu kadang-kadang kalau tidak ada tumbuhan yang tumbuh, maka beliau harus makan dari hewan-hewan, ya hasarat, serangga-serangga yang lewat itu karena memang tidak ada makanan lagi. Berat sekali untuk mempertahankan ketauhidan mereka dan untuk mempertahankan perjuangan di jalan dakwah. Maka ketika perjanjian ini usang, Nabi pulang. Dan ternyata tidak serta-merta juga itu kesulitan mereda. Kenapa? Karena tiba-tiba dikagetkan dengan berita paman beliau sakit. Sakit yang makin menjadi dan akhirnya membawa beliau wafat. Abu Thalib kala itu yang usianya sudah tidak muda, hampir 80 tahun.
yang selama ini mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktis ketika beliau wafat membuat Nabi terpukul. Ya, apalagi wafatnya tidak dalam kondisi beriman. Ternyata tidak lama dari itu istri beliau yang paling beliau cintai, Khadijah radhiyallahu anha, pun sakit keras, dan itu karena memang kondisi pengasingan yang dijalani oleh Khadijah yang tidak ringan bagi beliau yang usia juga sudah tidak muda. Apalagi beliau sementara ini senantiasa hidup berkecukupan di Mekah karena beliau saudagar kaya. Tiba-tiba harus tinggal di lembah yang paling tandus yang ada di Mekah. Bagaimana melalui musim dinginnya, bagaimana melalui musim panasnya selama 3 tahun itu bukan perkara ringan. Dan itu yang membuat beliau sakit. Dan bisa kita bayangkan bagaimana sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada beberapa percakapan yang ditulis oleh para ulama sejarah ya. Dan kalau kita baca percakapan akhir di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah itu praktis kita meneteskan air mata, menunjukkan betapa dua insan ini memadu cinta bukan hanya sekedar untuk dunia mereka, tapi untuk dunia dan akhir. Singkat cerita, Khadijah pun meninggal 3 bulan dari wafatnya sang paman. Berat, pukulan berat sekali. Karena dua inilah yang menopang dakwah Nabi. Secara politik ditopang oleh pamannya, karena memiliki kekuatan politik sebagai pemimpin Quraisy, dan secara ekonomi ditopang oleh istrinya Khadijah, karena memang memiliki harta. Dan dua penopang politik dan ekonomi ini hilang. Maka kezaliman Quraisy pun bisa kita bayangkan, makin menjadi. Puncaknya sampai ketika orang-orang kafir Quraisy ini mengusir Nabi Muhammad. Diusir. Didatangi rumahnya beramai-ramai, diusir, disuruh pergi. Ya. Tidak boleh membawa apapun dari rumahnya, pokoknya begitu saja pergi dengan apa yang ada di badannya. Dan tidak boleh balik ke Mekah lagi. Kala itu yang bersama dengan beliau hanya Zaid bin Harithah sebagai pembantu beliau, menyertai akhirnya berangkat. Itu pun tadinya tidak diperbolehkan, tapi menyertai Nabi. Kita bisa bayangkan ya, tiba-tiba diusir. Mau kemana bingung. Ya. Tapi dengan izin Allah beliau terfikir dengan Bani Saqif yang ada di apa namanya, di Taif ya. Nah, karena ada beberapa paman beliau dari jalur nenek yang ada di sana, maka beliau berkeinginan untuk berangkat ke sana. Tapi ternyata di sana pun orang kafir Quraisy sudah memberikan provokasinya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di sana justru mendapatkan penolakan, yang bukan hanya sekedar penolakan, dilempari batu. Nabi kala itu tidak tahu bagaimana ini kok tiba-tiba langsung dilempari batu begitu. Lalu Nabi meminta agar mereka stop dulu lempar batunya, sampai dengarkan dulu apa yang akan disampaikan, tapi tidak mau lagi. Nah, provokasi sudah makin menjadi di sana sehingga hanya lemparan batu. Oke, kalau begitu tidak apa-apa, tidak mau mendengarkan, kata Nabi. Kalau gitu kita yang pergi, tapi sudah stop, jangan lempari kami. Tapi ternyata tidak juga. Orang Taif mengikuti beliau sampai beliau melempari batu. Ya. Ini perjalanan yang kalau diceritakan bisa satu sesi tersendiri ya. Tapi intinya begitu berat tahun-tahun ini. Sampai akhirnya beliau berhasil kembali lagi. Dan kembalinya itu juga dengan usaha berat. Karena beliau ketika sudah terusir dari Taif bingung mau kemana lagi. Saat itu badan beliau sudah melepuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merah dengan darah yang mengalir karena lemparan batu itu. Bagaimana dirajam? Ya. Dilempar batu, dirajam oleh batu itu seolah-olah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merah dengan darah yang mengucur. Dalam kondisi begitu beliau harus pulang, nggak tahu pulang kemana, ke Mekah tidak mungkin diterima. Ya, sampai akhirnya beliau berusaha. Ada seorang kepala kabilah di luar Mekah, Mut'im bin Adi kala itu yang memberikan suaka akhirnya. Ada satu yang mau memberikan suaka kepada Nabi. Dia yang masuk terlebih dahulu ke Mekah kala itu dan mengatakan kepada orang-orang Quraisy bahwa beliau memberikan suaka perlindungan kepada Muhammad, jangan diganggu, kalau diganggu maka berarti Quraisy mengumandangkan perang kepada sukunya. Akhirnya dengan itu Nabi bisa masuk ke sana. Tapi tentu masuk ini pun bukan jaminan untuk selamanya, karena Mut'im bin Adi kala itu juga tidak memeluk Islam. Ya, ini hanya karena mengenal bagaimana kebaikan ayahandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, maka Mut'im bin Adi memberikan suaka itu. Ya, dan itu pun akhirnya orang Quraisy terus melakukan diplomasi agar Mut'im bin Adi melepas suakanya. Maka ketika Nabi kembali ke Mekah, ya, baru sampai di sana, beliau beberapa saat di sana, malam hari, di saat beliau sudah dalam kondisi yang betul-betul bergerak saja susah. Ini kalau ada pengamat gitu di detik itu, kalau ada pengamat lalu mungkin pengamat itu diminta amatannya bagaimana nih tentang
bukan progres ya, tentang masa depan Islam nih atau masa depan dakwahnya Muhammad bahasanya gitu ya. Maka saya yakin semua orang akan mengatakan tamat, selesai, di sini habis. Karena bagaimana tidak, bergerak saja susah sudah, tidak mungkin bergerak. Kabilah yang ada di sekitarnya semuanya sudah menolak, satu kata. Ya, maka Quraisy sudah betul-betul berada di atas angin kala itu. Ya, aduh, udah susah sekali. Pergi ke Habasyah yang jelas-jelas Habasyah punya kekuatan, pemimpin peradaban di Afrika, rajanya memberikan dukungan, itu saja tidak berkembang. Apalagi kemana lagi, udah nggak ada. Tetapi ternyata di malam hari itu, Nabi dikejutkan dengan kedatangan Jibril. Jibril datang memberikan salam. Nabi menjawab dengan salam. Lalu Jibril meminta kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat ikut padanya menuju ke Ka'bah. Nabi kala itu belum tahu mau apa dan bagaimana, karena tidak serta-merta pagi harinya Jibril memberitahu kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikut kepada Jibril Alaihissalam, diminta untuk tawaf putar 7 kali di Ka'bah. Nabi tawaf dengan kondisi dada yang begitu sesak. Selesai dari tawaf, Nabi diminta untuk selonjor berbaring di satu sudut Ka'bah, lalu dibelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pembelahan dada kedua. Pembelahan dada kedua dari sejarah hidup Nabi. Yang pertama ketika beliau berada di Bani Sa'ad, ketika menjadi anak susuan dari Halimatus Sa'diyah. Di usia 4 tahun beliau dibuka dadanya, kala itu belum tahu siapa Jibril. Lalu diambil, dicuci bagian hatinya, dimasukkan lagi. Jibril hanya mengatakan ini bagian setan dari tubuh yang dibersihkan, dimasukkan lagi. Nah, malam hari itu berbeda. Ini bagian yang meringankan dari segala yang menyesakkan hatimu. Ya, dicuci sehingga bisa meringankan. Yang memberatkan dicuci sehingga meringankan. Baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak ke satu sudut yang lain. Ternyata di situ sudah ada buruk. Ya, buruk memang bukan hewan dunia, karena tidak ada di dunia hewan seperti buruk, tetapi Nabi memberikan gambaran gitu, bahwa buruk itu seperti hewan berkaki 4, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek daripada kuda. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, halo, ada yang suara saya bagaimana? Aman, Ustaz. Aman ya, baik. Aman. Baik, suara saya takutnya karena kresek-kresek di saya. Di tempat sahabat aman ya, baik. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat ke buruk ini tampak liar sekali, nggak mau diam. Wow. Sampai akhirnya Jibril menyentuh kepalanya dan mengatakan, wahai buruk, tenanglah, karena yang akan menaikimu adalah sebaik-baik manusia. Dia adalah Nabi akhir zaman. Maka langsung seketika jinak ini buruk, Nabi bisa naik ke atasnya, diikuti dengan Jibril dan langsung berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. Kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga belum tahu itu itinerary-nya mau bagaimana. Cuman karena yang membawa Jibril maka pasrah dan percaya. Ya, kan Al-Amin. Jibril itu julukannya Al-Amin kan. Ya. Al-Amin ya berarti artinya yang dapat dipercaya, maka Nabi ikut saja kepada Jibril. Ternyata dibawa ke tanah Baitul Maqdis, ke tanah Masjidil Aqsa. Tanah penuh berkah. Makanya tadi ayat yang dibacakan itu tadi ya, ayat yang dibacakan oleh Ustaz kita ya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ketika sampai di sana, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, lebih kaget lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ternyata di pelataran Masjidil Aqsa yang Nabi belum pernah datang ke sana. Ini baru kali pertama. Karena Nabi pernah melakukan perjalanan menuju ke Syam, tetapi tidak sampai di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Dan kalau kita lihat runut dari sejarah yang ada, tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di Baitul Maqdis di saat Isra dan Mi'raj ini masa di mana Baitul Maqdis kala itu sedang terjadi huru-hara perebutan kekuasaan antara Romawi dan Persia. Ya, antara tahun 610 sampai 620 ini adalah tahun di mana huru-hara itu terjadi. Tetapi bagaimana Masya Allah di situ mukjizat Allah turunkan di tanah Baitul Maqdis sehingga tanah yang penuh dengan huru-hara kala itu menjadi perebutan, tentu daerah perang ya, daerah perangnya juga daerah perang masa lalu ya. Tidak seperti sekarang yang tinggal pencet tombol gitu ya, sehingga nuklir datang, bom datang. Enggak, itu orang bertemu dengan orang, perebutan tempat itu menimbulkan kerusakan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu datang di masa itu. Ya, tentu masa itu belum
menjadi tempat yang dimuliakan atau belum menjadi tempat, Masjidil Aqsa belum menjadi tempat di mana Allah diesakan tentunya, ya. Karena kan sebelum Islam datang itu beberapa kali orang-orang Romawi menjadikan dia atau menjadikan Masjidil Aqsa ini sebagai kuil, tempat dewa-dewa mereka. Lalu bagaimana orang Persia juga menjadikan dia tempat sesembahan api mereka. Karena mereka semua pun meyakini bahwa tanah Masjidil Aqsa itu adalah tanah yang begitu dekat dengan nilai religinya gitu. Ya. Yahudi juga begitu gitu. Artinya ini menjadi tanah yang diperebutkan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan ke sana, kaget luar biasa. Ketika datang ke sana, para nabi sudah berkumpul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini bukan perjalanan yang itinerary-nya sudah diketahui oleh Nabi Muhammad, sehingga nanti kalau kita lihat Nabi Muhammad banyak bertanya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj kepada Jibril. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga tidak mengetahui di awal, ya, akan bagaimana dan bagaimana. Begitu datang ke sana disambut oleh 124.000 nabi dan rasul, kurang lebih 124.000 nabi hadir di sana. Ya, ini tanah, wajar kalau tanah ini disebut tanah penuh berkah, ya. Sahabat, ya, tanah Masjidil Aqsa ini mohon maaf, biasanya orang kalau Isra dan Mi'raj itu lebih menekankan kepada sholat kan, ya, perintah sholat 5 waktu. Itu tidak salah, sangat tepat, ya, karena memang disinilah momen di mana Allah sampaikan perintah sholat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau dilihat itu hanya berapa persennya dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat, kita bikin perjalanan Nabi itu 100% gitu, ya. 100% itu dibagi dua, Isra dan Mi'raj. Berarti 50-50 dong. Isra itu Aqsa. Berarti Aqsanya sudah 50% sendiri. Mi'raj itu ke langit. Ke langit itu nanti ada momen beliau melewati beberapa langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai ke-7 bertemu dengan para nabi di sana. Ada nilai yang perlu untuk kita telaah. Pertemuan dengan para nabi itu kira-kira isyarat apa yang bisa kita ambil. Lalu Nabi lewat surga, lewat neraka, apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Lalu Nabi ditunjukkan Baitul Ma'mur, lalu Nabi ke Sidratul Muntaha. Bagaimana kondisi Sidratul Muntaha diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru menerima wahyu dari Allah, pesan dari Allah. Dan oleh-olehnya bukan cuma sholat sebenarnya. Ada 3 yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Sidratul Muntaha itu. Dan 3-tiganya ini menjadi kekuatan yang maha dahsyat bagi kita sebagai orang beriman, kan. Salah satunya sholat. Tapi kalau dilihat berarti sholat itu hanya 10% mungkin, ya, kalau mau dibikin persentase. Tanpa menyudutkan tentang sholat, tidak. Sholat sudah kita sama-sama pahami. Tetapi kalau kita menisbahkan kepada Isra dan Mi'raj, maka Isra-nya sendiri itu 50% dari perjalanan ini adalah Aqsa. Ya. Nah, saya mau mencoba untuk mendalami tentang itu. Memahamkan kepada kita tentang anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita selaku umat manusia itu. Apa dia? Masjidil Aqsa. Ya. Kok bisa sih Masjidil Aqsa menjadi anugerah terbesar? Tadi kita lihat perjalanan pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa memulai perjalanan mukjizatnya ini diawali dari Aqsa. Seolah ini menjadi mukadimah, pembuka. Aqsa dulu. Dan ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil hanya ketika Nabi menginjakkan kakinya di sini saja. Ya. Tidakkah kita lihat sahabat yang dicintai Allah, bahwa Aqsa adalah tempat yang paling berharga, tempat yang paling bermakna, bernilai bagi kita sebagai umat manusia. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan Mi'raj diawali dengan Isra terlebih dahulu, datang di tanah penuh berkah itu. Ya. Dan bertemu dengan para nabi dan rasul. Kalau kita lihat perjalanannya bagaimana di situ disambut oleh nabi dan rasul, lalu nabi ke depan, tentu perjalanan ke depan itu jangan jangan dilihat hanya sekedar bertemu lalu senyum-senyum, yang lain juga senyum-senyum. Enggak. Ini bukan pertemuan para tokoh dunia semata. Tidak, ini pertemuan para nabi. Yang pastinya para nabi juga sudah tahu kan kenapa diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke Masjidil Aqsa atau untuk turun ke Masjidil Aqsa menyertai Nabi Muhammad SAW. Mereka semua sudah tahu. Maka isyarat yang bisa didapatkan, support akan banyak didapatkan oleh Nabi SAW dari mereka. Ya, dari para nabi itu yang hadir di sana. Nah, terus kalau kita lihat juga akan ada perbedaan dimensi waktu ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Sehingga jangan
dimensi waktunya dipakai hanya dimensi waktu dunia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini tidak hanya dengan dimensi dunia atau dimensi waktu dunia. Ketika sudah keluar dari dunia, maka dimensi waktunya sudah berbeda. Walau mungkin secara dimensi waktu dunia itu semalam, tapi mungkin berbeda dengan dimensi waktu yang ada. Maka nanti perjalanan malam hari itu, walaupun nanti Nabi disampaikan kembali ke Mekah itu, subuh belum masuk gitu ya bahasanya ya, tapi beliau sudah melewati 7 lapis langit bolak-balik, langsung bisa melewati surga dan neraka, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, dan lain sebagainya. Maka ya ini perbedaan dimensi waktu yang ada. Kembali ke tadi, Nabi diterima oleh Nabi dan Rasul yang ada di sana. Lalu ketika Nabi dan Rasul yang ada di sana membuka barisan mereka untuk menghantarkan Nabi menuju ke hadapan, ya, maka di sana di hadapan sudah ada beberapa Nabi Ulul Azmi, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Nuh, ada Nabi Adam yang menunggu perintah dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya, karena mereka akan melakukan sholat di sana, tetapi belum ada yang ditunjuk untuk menjadi imam. Maka Nabi Muhammad SAW kala itu ketika Jibril datang langsung diminta untuk menjadi imam. Sholat di sana. Coba bayangkan tanah penuh berkah ini. Kalau di Raudhah ya, itu kita sujud, ada kemungkinan besar bekas sujud kita itu bertepatan dengan bekas sujudnya para sahabat. Tempat kita sujud itu mungkin dahi kita bertemu dengan bekas sujudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tempat sujudnya Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Tapi kalau di Baitul Maqdis ini kemungkinan besar tempat sujud kita bertemu dengan bekas tempat sujud para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Masya Allah. Selesai dari sholat, jangan lupa panjang, ya, supaya nanti bisa kita ambil nilai-nilainya ini karena saya sambil melihat jam. Selesai dari sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril datang dengan membawa 3 cawan. Susu, khamr, air. Lalu diminta untuk memilih 3 cawan itu. Tentu Nabi kala itu juga belum tahu mana yang harus dipilih kan. Oh, kalau khamr pasti nggak dipilih, Ustaz. Kan haram. Kita perlu tahu juga pengharaman khamr itu tahun 2 Hijriah. Artinya di tahun itu masih tahun 10 kenabian. Masih 5 tahun lagi khamr diharamkan. Artinya belum diharamkan. 5 tahun berikutnya baru diharamkan. Tahun 2 Hijriah itu khamr diharamkan sehingga jalan-jalan Madinah itu penuh dengan arak-arak, ya, penuh dengan khamr-khamr yang membanjiri jalan-jalan Madinah. Tapi itu kan 2 tahun kedua setelah Hijriah. Jadi waktu ditawar itu belum haram. Ya. Maka Nabi bingung harus memilih yang mana. Sampai ada suara yang hanya didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara itu. Kalau kau pilih khamr, maka kau akan terlena dan umatmu akan terlena. Kalau kau pilih air, maka kau akan tenggelam dan umatmu akan tenggelam. Kalau kau pilih susu, maka kau akan dapat hidayah dan umatmu akan dapat hidayah. Maka Nabi seketika saja langsung respect, ambil susu dan memilihnya untuk diminum. Melihat itu Jibril, ya, Jibril kan tidak mendengar suara itu dan tidak tahu bagaimana arahan itu datang. Melihat itu Jibril langsung mengatakan, laqad hudita wa asabtal fitrah. Jibril menyampaikan begitu. Sungguh Muhammad, engkau telah mendapatkan hidayah dan engkau sesuai dengan fitrah. Baru setelah itu nanti berjalan ke atas. Nah, saya kalau sampai Mi'rajnya saya kira waktunya yang tidak cukup. Jadi kita stop dulu sampai di Isra dulu ya. Baru kita gali nilai-nilainya yang mungkin bisa kita gali untuk kesuksesan hidup dunia dan akhirat karena sesuai dengan tema kita. Nanti insya Allah bicara tentang perjalanan Mi'rajnya, nah itu di peringatan Isra Mi'raj tahun depan kan. Nah, baik. Bagaimana ini nilai Isra yang ada? Satu, yang kita coba untuk kristalisasi atau kita ambil hikmahnya untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Karena ini memang sumber kesuksesan. Tadi saya sampaikan bahwa kalau dibikin grafik dakwah di masa menjelang Isra dan Mi'raj itu dalam kondisi titik nadir ya, dalam kondisi yang sedang turun ke bawah gitu. Ya. Semua pengamat mengatakan tidak mungkin untuk bisa naik kembali dan ya mungkin bahasa kasarnya tamatlah, selesai gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dan buka kembali sejarah kita, Masya Allah, justru ini titik nadir yang menjadi titik balik. Lepas dari Isra Mi'raj, segala kebaikan Allah hamparkan, segala kebaikan Allah mudahkan, segala. Ya. Sehingga nanti ada beberapa
kabilah yang memberikan suaka tambahan kepada Nabi setelah beliau lepas dari, atau sepulang beliau dari Isra dan Mi'raj. Sehingga bertambahlah masa tunggu beliau di sana. Tidak lama dari itu ada kemungkinan bagi Nabi untuk berdakwah di musim-musim haji. Dan ketika di musim haji itu Allah pertemukan dengan 6 pemuda dari Yasrib, dari Madinah. Sehingga 6 pemuda tadi itu yang tidak ada pikiran tentang Islam di awal, mereka hanya concern pada masalah yang terjadi di Yasrib, ya, perpecahan, pertumpahan darah di antara mereka. Melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi kala itu ini menjadi satu harapan baru, maka disampaikan kepada orang-orang yang ada di Yasrib, dan ternyata Yasrib menjadi tanah yang subur bagi dakwah, dan akhirnya Nabi hijrah, dan akhirnya besar. Tapi itu semua dimulai bukan dari hijrah, dimulai dari Isra dan Mi'raj ini, titik balik. Maka sama dengan kita. Kalau kita mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Isra dan Mi'raj, maka dia bisa menjadi segala macam bentuk booster kebaikan. Ya, booster kebaikan. Tentu nilainya pasti akan ada ratusan bahkan ribuan ya. Kalau saya tidak disebut lebay, tapi itulah dia kan, ini mukjizat terbesar yang ada pada Nabi Muhammad SAW dan anugerah terbesar buat umat ini. Kalau mau digali satu persatu, bukan mustahil untuk bisa mendapatkan ratusan hikmah yang bisa kita jadikan sebagai bekal gitu. Kita coba telah tadaburi detik demi detik perjalanan beliau, ambil isyarat yang ada di sana, maka itu akan menjadi support kanzun, harta berharga bagi kita. Nah, di antaranya, kalau kita lihat, kalau kita mau mencoba untuk meneliti satu persatu, supaya tidak terlalu banyak melebar, saya mau mencoba menjabarkan sedikit dari surah Al-Isra ayat pertama yang tadi sudah dibacakan, kaitan dengan Isra dan Mi'raj. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah. Maha suci Allah. Maka pesan yang bisa kita ambil dari ribuan pesan Isra Mi'raj, ya, pesan yang bisa kita ambil adalah bagaimana mensucikan Allah itu menjadi bahagian penting dalam kesuksesan. Ya. Dunia dan akhirat yang kita bicarakan. Mensucikan Allah. Mengagungkan Allah. Jadi mengawali cerita tentang mukjizat besar ini, Allah awali dengan kalimat Subhanallah. Maha suci. Sehingga ini yang menjadi kunci bagi kita. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah, maka hendaknya kita ini menjadi cerminan dari hambanya yang senantiasa mensucikan Allah. Mensucikan dengan lisan, mensucikan dengan anggota yang lain, mata, telinga, hidung, tangan, kaki, pikiran, hati, mensucikan Allah. Ya. Memuji Allah, membesarkan Allah. Nah, mensucikan, memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih besar lagi menjadi manusia yang betul-betul mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya. Ya. Karena ini menjadi kunci. Kalau tidak, ya tidak bisa mendapatkan kejayaan, tidak bisa mendapatkan kesuksesan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kejayaan bagi hambanya yang akan memberikan atau memimpin peradaban dunia ini bukan hanya sekedar kepada hambanya yang pintar, bukan hanya sekedar kepada hambanya yang kuat, bukan hanya sekedar kepada hambanya yang kaya, tapi kepada hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencoba ya untuk menjadi manusia yang hamba yang senantiasa mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah. Dalam kehidupan kita selalu Allah yang hadir. Allah dan Allah. Jadi tidak ada kesulitan yang tak berujung, tidak ada kesulitan yang tidak terentaskan, tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluar. Ya, kalimat bagaimana Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang bertakwa itu bukan sekedar adigum yang diucap, tapi itu adalah firman Allah yang perlu untuk kita yakini dan kita amalkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa di sini artinya membesarkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ya, akan berikan jalan keluar kepada mereka. Dan itu yang selalu dan senantiasa didengungkan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengirim pasukan untuk menaklukkan Persia kala itu, menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan para prajurit kaum muslimin. Beliau melihat bahwa peperangan ini bukan peperangan ringan. Persia sedang dalam kondisi jaya-jayanya, kuat-kuat. Ya, maka akan sulit. Apalagi jumlah pasukan yang sungguh sangat tidak berimbang. Tapi nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, dan itu dicatat oleh sejarah. Kalau kalian hanya mengandalkan dunia, kalian kalah jauh. Jumlah kalian kalah, senjata kalian kalah, strategi kalian kalah. Jadi kalian akan menghadapi sesuatu yang tidak pernah terkalahkan oleh dunia itu. Tetapi yang kalian punya, yang membedakan kalian dengan mereka adalah iman dan amal soleh. Itu yang harus kalian jaga. Karena itu adalah modal yang bisa menghadirkan pertolongan Allah kepada kalian. Kalau kalian jaga itu, maka kalian akan mudah mendapatkan kemenangan dari Allah. Berangkat, jumlah pasukan yang hanya 12.000 menghadapi 250.000. Tapi ternyata Masya Allah luar biasa. Pertempuran yang berkah itu membuat kaum muslimin menang. Bukan karena jumlah senjatanya justru jauh kalah. Ya, bagaimana tentara-tentara Farasdak kala itu memiliki gajah-gajah yang ahli perang, sedangkan kaum muslimin hanya mengandalkan ya kuda padang pasir, gitu kan. Tapi ternyata itu tadi, kemampuannya untuk bisa senantiasa membesarkan Allah itu menjadi nomor satu. Yang kadang-kadang kita banyak terlena karena sudah begitu banyak mungkin ilmu pengetahuan yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang yang menuhankan teknologi, orang yang menuhankan dunia, orang yang menuhan ikhtiar, orang membesarkan dunia. Padahal yang perlu untuk dibesarkan adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala awali dengan kalimat Subhanalladzi. Maha suci Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Di saat kondisi terpuruk sekalipun, Nabi tidak pernah lepas dari Allah. Semuanya dibalikkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua. Asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimatnya di saat Nabi terpuruk dengan berbagai macam ujian, sesak dada beliau. Allah perjalankan Nabi kita. Dari masjid ke masjid. Nah, bahasanya gitulah. Ini ringannya dulu ya. Dari masjid ke masjid. Jadi kalau kita merasa sesak dada ini dengan berbagai macam ujian yang hadir dalam kehidupan. Atau mungkin ada satu cita-cita yang tidak tercapai. Keinginan yang belum terrealisasi. Seperti Nabi punya cita-cita dan keinginan untuk membumikan Islam ini kan. Membuat dakwahnya itu dunia gitu kan. Ini kan cita-cita yang belum terrealisasi dan seolah mengalami jalan buntu. Maka ikuti jalannya ini. Asra. Ya, asronya mungkin kita ikuti dengan kalimat yang ringan saja. Jalan dari masjid ke masjid. Ya, jalan dari masjid ke masjid. Karena otomatis kalau dari masjid ke masjid itu ngapain sih? Ya, kalau dari masjid ke masjid pasti ibadah lah. Masuk dari masjid ke masjid. Belanja kan nggak mungkin. Kalau dari mall ke mall ya belanja. Masjid ke masjid. Selfie paling. Ya selfie. Ya, jangan selfie-nya. Untuk cari itu nilai Isra tadi itu. Makanya kalau lagi dalam keadaan sumpek tuh jangan, kan kita kan tadi ya sudah tidak mengagungkan Allah gitu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kalau lagi sumpek kemana nih? Kemana sumpek? Ke pantai. Kemana nih sumpek? Ke gunung. Kemana nih sumpek? Ke ya nggak salah juga, itu juga ciptaan Allah gitu kan. Cuman kalau kita lihat dari ini, Allah tidak perjalankan nabinya ini ke pucuk gunung Himalaya. Allah tidak perjalankan nabinya ini ke pantai paling indah di muka bumi agar dia terhibur, tidak. Tapi dari masjid ke masjid. Nah, Masya Allah tuh. Kalau ada yang kita menjadi bahagian orang-orang yang dari masjid ke masjid. Maka jangan heran kalau mereka yang seperti ini nanti akan mendapatkan kemudahan, sukses dunia dan akhirat. Nah, nilai yang ketiga, masjid yang disebut adalah Masjidil Aqsa, yang penuh dengan keberkahan. Ya. Nah, sebelum ke sana, ini kalimatnya alladzi barakna haulahu. Nilai yang ketiga, berkah dulu. Ya, sebelum saya cerita tentang Masjidil Aqsa. Nilai yang ketiga, berkah. Artinya kita diminta untuk apa tuh bahasanya ya? Dalam hidup ini yang dicari bukan hanya sekedar besaran nominal, tetapi yang diminta adalah nilai berkah. Ini yang kadang-kadang di antara sebahagian orang itu sudah mulai agak sedikit meredup tujuan untuk mendapatkan berkah. Rata-rata pinginnya banyak gitu ya. Artinya
quantity yang dicari. Wah, ini kenapa sih kok cuma dapatnya sedikit? Ya, padahal orientasinya dalam Isra dan Mi'raj ini sehingga nanti Nabi akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, bahkan memimpin peradaban dunia ini. Itu karena pelajaran yang disampaikan adalah nilai keberkahan yang dicari. Maka yang didatangi itu tempat penuh dengan berkah. Masjidil Aqsa. Isyaratnya adalah berkah dulu kita ambil ya. Isyaratnya adalah berkah. Maka berkah ini yang harus dicari. Ya. Ada kadang-kadang orang di sana, ini contoh kalau kerja gitu ya. Di sana gajinya 10 kali lipat, di sini cuma segini. Memang sih di sana agak sedikit syubhat lah, tapi nggak apa-apa lah, yang penting banyak. Nah ini masalah itu. Masalah itu. Bagaimana? Ini nggak bicara haram ya, kalau haram udah jelas itu. Ini syubhat, kita nggak tahu nih bagaimana kok nyari yang itu gitu dibanding dengan yang ini. Hati-hati. Hati-hati. Ya, jadi nilai berkah itu yang kadang-kadang luput dari kita. Atau kadang-kadang misalkan contoh orang banyak lebih mengutamakan dunia dibanding berkah. Orang tua lagi datang, minta ditemani, tapi bertepatan dengan dia harus meeting, karena meeting itu menghasilkan untung yang besar gitu misalnya. Itu rata-rata ngambil yang meeting untuk mendapatkan untung yang besar. Orang tuanya nantilah di nomor sekian kan. Padahal ini berkahnya itu di situ. Gitu. Ini nilai berkahnya itu di situ. Tapi tidak mencari berkah lagi. Ya. Banyak orientasinya sudah duniawi. Jadi berkah itu menjadi nomor sekian. Coba kita koreksi lagi deh dalam kehidupan kita itu. Yang kita cari ini apa sih sebenarnya? Makanya jangan heran kalau di Jakarta itu banyak anekdot cerita gitu. Ya. Dulu kakek kita, ini orang Jakarta ceritanya, bukan orang Jepang. Dulu kakek kita itu kerja berangkatnya jam 10, jam 2 sudah sampai rumah, tapi Masya Allah, kita lihat. Ya, kerja berangkat jam 10, pulang jam 2. Sekolah nggak sampai, sekolah hanya sekolah rakyat. Hidup dengan segala macam budaya yang kata orang modern terbelakang. Tapi kalau kita lihat, tanahnya, rumahnya itu kebunnya luas, belakang ada, depan ada. Punya anak 7, nggak pernah ada rasa takut tuh kekurangan penghidupan. Hidupnya senantiasa bahagia, jarang ada penyakit yang menyertai mereka. Pokoknya enak saja. Berangkat nggak tergesa-gesa, pulang sudah bisa menikmati. Orang sekarang berangkat jam 5, pulang jam 10 malam, katanya sekolahnya sudah sampai S2, S3, mati-matian dia kerja, tapi tanahnya juga nggak seluas tanah kakeknya. Hidupnya juga mungkin nggak sebahagia atau semudah senyaman kakeknya. Rasa takutnya juga berlebihan, tidak seperti kakeknya dulu yang kalau punya anak banyak itu nggak pernah ada rasa takut. Sekarang, aduh bingung gimana sekolahnya, gimana, duit dari mana. Ribet sekali. Apa yang membedakan? Apakah karena kakek kita itu lebih tinggi pendidikannya? Ternyata tidak. Lebih giat kerjanya? Ya juga ternyata mungkin tidak. Lebih ini. Cuman mungkin orientasi berkahnya itu lebih. Sehingga tidak jarang orang-orang di kampung itu begitu takut dengan harta haram. Maka wajar hidupnya juga, Masya Allah, luar biasa, berkah. Ini orang tua tidak belajar tentang bagaimana ilmu mendidik anak, tidak belajar psikologi anak, tidak, tapi punya anak 7, semuanya doktor. Coba bayangkan. Ya kan? Nah, ada juga yang, itulah tadi, berkah. Maka orientasinya adalah orientasi berkah yang harus ada dalam keseharian kita. Nah, titik berkah yang disampaikan dalam perjalanan Isra di sini adalah Masjidil Aqsa. Ada rahasia besar sahabat yang dicintai Allah tentang Masjidil Aqsa ini yang perlu untuk terus kita gali. Dalam Al-Quran, setidaknya ada 5 ayat. Al-Isra, Al-Anbiya, ya. Terus Al-A'raf, yang bercerita tentang Masjidil Aqsa. Dan ketika cerita tentang Masjidil Aqsa ini, semuanya menyebut tanah penuh berkah. Tanah penuh berkah, tanah penuh berkah. Dan cerita dari 5 ayat ini cerita tentang nabi-nabi yang Allah perjalankan ke tanah ini. Dan rata-rata di antara nabi-nabi itu dalam kondisi titik nadir seperti Nabi Muhammad. Di saat dakwahnya. Lalu Allah perjalankan ke sini. Kalau kita tadi cerita Nabi Muhammad dalam kondisi yang seperti itu, Allah jalankan ke sini, lalu pulang dari sini, melejit dakwah. Nabi Ibrahim, ketika begitu bertubi-tubi, cobaan besar itu hadir. Cobaan di Ur, di kampung halaman beliau, di selatan Mesopotamia. Lalu cobaan beliau ketika bertemu dengan Namrud, di Babilonia. Lalu cobaan beliau terhadap
kaum yang menyembah bintang di Haran. Wah, bertubi-tubi. Dan nyawa semua taruhan. Sudah mungkin dalam bahasa kita, kemana lagi ya Rabb, kemana lagi? Lalu Allah sampaikan, wa najjainahu wa lutan ilal ardi lati barakna fiha lil alamin. Dah, kamu sekarang pergi menuju ke tanah yang penuh berkah, bukan hanya untuk tanah itu, tapi untuk seluruh alam semesta. Waduh, ini stempel benar. Kalau tadi di dalam surah Al-Isra disebutkan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Ini bukan hanya sekelilingnya, tapi sumber berkah untuk alam semesta. Berangkat ke sana, Nabi Ibrahim selepas dari sana baru melejit segala kesuksesan dunia akhirat sampai punya anak 2 yang itu merupakan cikal bakal para nabi setelahnya. Coba bayangkan, maka beliau disebut Abul Anbiya. Di mana itu dapatnya? Setelah mengunjungi Masjidil Aqsa. Lalu nabi yang lain, Nabi Musa, ketika kezaliman Fir'aun makin menjadi sulit luar biasa kala itu, Allah perintahkan bukan kemana-mana. Allah perintahkan untuk pergi menuju ke Baitul Maqdis, membawa Bani Israel. Dan selepas itu baru mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan. Puncaknya pada Nabi Sulaiman. Wah, Nabi Sulaiman, Masya Allah, Nabi yang memiliki kerajaan paling jaya di atas muka bumi. Bahkan angin jadi pasukannya, hewan jadi pasukannya, tunduk semuanya, bangsa jin tunduk. Kalau kita lihat keberkahan apa? Keberkahan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, karena istana kerajaannya dibangun di atas Baitul Maqdis. Coba ya. Makanya tidak salah ketika ada orang bilang, siapa yang menguasai Baitul Maqdis, itulah yang menguasai dunia. Maka juga jangan heran kalau dibuka lembaran sejarah kala itu, apa sih perang Yunani dan Romawi? Ternyata mereka merebutkan itu. Ilia Capitolia itu. Atas nama mereka gitu ya. Perang antara Persia dan Romawi. Merebutkan itu, Salim itu. Ya, maka itulah yang diambil isyarat oleh para sahabat ketika Umar bin Khattab nampak sulit sekali untuk menaklukkan dan membuka Persia dan Romawi, maka ditarik semua panglima perangnya, dikumpulkan jadi satu, diminta untuk membuka terlebih dahulu Baitul Maqdis. Dan ketika Baitul Maqdis dibuka, Masya Allah, bumi Allah hamparkan dengan mudah. Dakwah bisa melesat kemana-mana. Isyarat Isra dan Mi'raj itu diambil oleh Umar bin Khattab. Maka jangan heran, ini bahasa kasar tapi perlu juga untuk kita ucapkan agar itu menjadi cemeti. Kalau ditanya sekarang siapa sih yang menguasai dunia? Mungkin jawabannya di antara kita ada yang menjawab Yahudi lah, yang menguasai dunia dengan segala macam bentuk hegemoninya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ternyata juga yang menjajah Baitul Maqdis saat ini juga Yahudi. Itulah dia sebabnya. Maka kenapa Salahuddin Al-Ayyubi mati-matian dia minta agar kita itu membuka Baitul Maqdis, karena itu yang bisa membuat kita memimpin peradaban dunia. Kan keberkahan, kesuksesan itu akan hadir bagi mereka yang memakmurkan itu. Karena Allah yang sudah sematkan itu, sumber keberkahan bagi alam semesta, keberkahan yang berlimpah sehingga meluas ke sekitarnya. Maka itu yang kita ambil. Pelajaran dari Isra dan Mi'raj ini harus mengaitkan hati kita terhadap pusaran tanah bumi yang penuh berkah itu. Apalagi kalau kita cerita akhir zaman itu ya. Akhir zaman itu semuanya ngarahnya ke Masjidil Aqsa. Ada cerita tentang siapa contoh? Dajjal. Dajjal 40 hari muter-muter keliling dunia, ujungnya ke Masjidil Aqsa. Nabi Isa diturunkan kembali, ujungnya ke Masjidil Aqsa. Al-Mahdi dibesarkan dan menjadi pemimpin bagi umat Islam kala itu, ya, pada masa akhir zaman nanti, ujungnya ke Masjidil Aqsa. Enggak ada tujuan lain. Karena mereka tahu disitulah tanah penuh berkah yang mampu untuk bisa mendatangkan kebaikan, kesuksesan, kejayaan. Sampai Ya'juj Ma'juj sendiri pun, ya, Ya'juj Ma'juj sendiri pun itu ketika beliau, beliau ya, Ya'juj Ma'juj ketika dikeluarkan tuh larinya semua menuju ke Masjidil Aqsa. Maka ini bahagian yang perlu untuk menjadi cerminan bagi kita ketika melewati peringatan Isra dan Mi'raj. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sumber kesuksesan yang Allah sematkan, tanamkan di atas muka bumi. Maka kita harus mendapatkan itu. Mendapatkan bagaimana caranya? Ketika disampaikan kalimat barakna haulahu, itu isyarat yang kami berkahi sekelilingnya. Antara dua, kita Isra. Kita berangkat ke sana. Ya. Karena itulah yang disampaikan oleh Nabi ketika ditanya oleh Maimunah radhiyallahu anha, istri beliau. Berikan fatwa kepadaku tentang Masjidil Aqsa. Kenapa banyak sekali sahabatmu yang berbicara tentang Masjidil Aqsa? Padahal kala itu belum dibuka Masjidil Aqsa, ya. belum ditaklukkan. Nabi mengatakan, Masjidil Aqsa adalah ardul mahsyari wal mansyar. Masjidil Aqsa itu tanah di mana manusia dulu pertama kali disebar ke seluruh muka bumi, dan nanti juga di akhir zaman akan dikumpulkan. Tanah penuh berkah, tanah penuh kebaikan. Tuhu fasallu fi. Datang ke sana dan sholat di dalam.
Nah, ini perintah, maka datang, isrokan diri kita. Seperti Nabi juga diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aku yang telah memperjalankan hamba-Aku ke sini. Itu seolah menjadi trigger gitu ya. Menjadi motivasi. Nih, aku sudah perjalankan hamba-Aku ke sini. Ayo, kamu juga harus mau aku perjalankan. Tapi tentu Allah tidak datangkan buruk ke kita. Allah tidak datangkan Jibril ngetuk rumah kita, tidak. Tapi mungkin Allah tambahkan tabungan kita sebagai isyarat, berangkat kamu ke sana. Makanya Nabi mengatakan, la tasyuddur rihal illa salasati masajid. Jangan kau persulit diri untuk melakukan perjalanan, atau jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan, kecuali ke 3 masjid. Artinya bahasa lugasnya gitu ya. Paksakan dirimu untuk melakukan perjalanan ke 3 masjid ini. Ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kesuksesan kita. Ini modal sukses itu 3 tempat ini. Salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Makanya di titik nadir itu Nabi Muhammad pun diperjalankan ke sana. Supaya apa? Dicelupkan di berkahnya tanah itu. Ya, sehingga ketika pulang ada nilai berkah gitu. Sama kalau kita lagi pulang kampung ketemu orang tua itu seolah pulang itu kerja lagi ada kemudahan. Ya, itu nilai berkah. Ketemu orang soleh pulang lagi ada keberkahan. Itu nilai berkah. Itulah dia berkah. Celupkan di sini pulangkan mendapatkan keberkahan. Nah, kalau tidak memungkinkan seperti hadis yang disampaikan kembali kepada Maimunah. Karena Maimunah bertanya, kalau saya tidak mungkin ke sana, karena kala itu masih tidak memungkinkan seorang wanita untuk berangkat ke sana. Sulitlah gitu. Maka Nabi mengatakan, jangan haramkan dirimu untuk menitipkan zait, minyak, agar Masjidil Aqsa tetap menyala. Artinya kita diminta untuk peduli, karena kepedulian kita itu membuat kita menjadi bahagian sekeliling Masjidil Aqsa. Mungkin tidak menjadi bahagian sekeliling secara fisik, tapi menjadi bahagian sekeliling secara hati. Keterpautan hati ini membuat kita seolah menjadi orang yang ada di sekeliling Masjidil Aqsa. Sehingga itu yang mengalirkan berkah Aqsa kepada kita. Entah apalah bentuk kepeduliannya. Mungkin dengan memberikan minimal doa di setiap saat kita menjumpai saat mustajabah, itu bukan hanya sekedar doa buat kita, tapi doa buat Aqsa. Jangan cuma, ya Allah naikkan jabatan hamba, ya Allah. Pribadi sekali doa yang seperti itu. Ya, agar dimudahkan untuk mendapatkan kesuksesan, doakan Aqsa, ya Allah. Bebaskan Aqsa. Ya Allah, berikan kemudahan bagi Aqsa untuk terus menjadi jaya. Terus berikanlah kebaikan-kebaikan. Ringankan segala kesulitannya, apa segala macam. Doa untuk Aqsa. Kalau kita punya kelebihan harta kita berikan kepada dia. Karena itu yang akan menjadi sumber penyalur berkah bagi kita. Ya, lain-lain sebagainya. Itu yang perlu. Ya. Itu yang saya kira, karena tadi ada tulisan 5 menit, dan sekarang mungkin ini sisa 5 menitnya sudah berakhir ya. Saya kembalikan ke Mas Syafiq. Mohon maaf Mas Syafiq, tadi sudah diingatkan 5 menit, tapi mungkin terlewat ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi yang sedikit, sangat sedikit sekali yang bisa saya sampaikan ini mampu untuk bisa menjadi pembuka motivasi kita untuk mendalami lebih lanjut tentang hikmah Isra dan Mi'raj ya, sehingga nilai-nilainya mampu untuk bisa menjadi pondasi kesuksesan bagi kita melangkah di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz atas penyampaian atau pemantik diskusinya tadi ya terkait dengan Isra Mi'raj seperti itu. Ini menarik sekali karena banyak poin-poin yang saya sebenarnya baru tahu juga, baru dengar juga di sesi kali ini, dan tentunya harapannya juga begitu pula yang dirasakan oleh rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini seperti itu. Baik, selanjutnya insya Allah kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Ustadz. Nanti mungkin kalau ada hal yang butuh diteruskan seperti itu, karena sebenarnya banyak banget kayaknya yang belum tersampaikan kayak gitu, tapi penting juga gitu. Nanti bisa diselipkan sedikit-sedikit dalam sesi tanya jawab kita juga seperti itu. Baik, yang pertama ada Teddy Arianto yang tadi request untuk tanya secara langsung. Ya. Teddy, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Syafiq yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Mohon izin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy, silakan. Saya mohon izin bertanya. Tadi pada poin yang dibahas ketika Nabi SAW dibawa naik ke Sidratul Muntaha, kemudian dibawa ke Al-Baitul Ma'mur. Yang dimaksud dengan Al-Baitul Ma'mur itu apa Ustadz? Dan pada poin itu juga Ustadz, poin tentang perintah sholat, itu kan yang awalnya sholat itu
diperintahkan 50 rakaat dan sampai akhirnya ada mungkin keringanan lagi sampai menjadi 5 waktu gitu sekarang itu. Dan ketika saya membaca di Sirah gitu secara singkat, Ustadz, itu yang mengajukan keringanan untuk umat Nabi Muhammad itu ternyata kebanyakan dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu apakah ada riwayat kenapa Nabi Musa itu sangat itu gitu Ustadz di situ sangat banyak memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa meringankan sholat itu, Ustaz. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ya, Mas Syafiq, saya jawab. Langsung aja, Mas. Atau bagaimana? Baik. Ya. Makasih ya, Mas Teddy ya. Wah, ini sudah jauh ya. Kita baru bicara tentang Isra, tapi Mas Teddy maunya Mi'raj. Nggak apa-apa. Saya tadi memang nyebutkan tadi saya nyebut perjalanan. Nah, ada Baitul Ma'mur. Saya to the point supaya tidak lari kemana-mana. Saya coba jawab saja dari yang dipertanyakan. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah kalau kita nyebut di sini, kalau di bumi itu ada Ka'bah, maka di langit ada Baitul Ma'mur. Tempat di mana Allah jadikan sebagai pusatnya. Dan di situ tawaf 70.000 malaikat setiap waktunya. Jadi Baitul Ma'mur adalah tempat seperti Ka'bah, tapi tempatnya adanya di langit. Ya, sama-sama dijadikan tempat pusat peribadatan bagi penduduk langit, dan di situ tawaf 70.000 malaikat. Begitu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan 70.000 malaikat itu yang tawaf di situ, ketika sudah keluar maka tidak akan pernah datang lagi, diganti dengan malaikat yang baru untuk menunjukkan betapa banyaknya malaikat yang ada gitu ya. Kalau kita kadang-kadang tawaf di Ka'bah ya, sekali umroh bisa berapa kali tawaf tuh kan? Kalau setiap sholat aja kita mau tawaf dulu udah 5 kali, berarti kan ganti. Nah, itu Baitul Ma'mur tidak. Baitul Ma'mur kalau sudah malaikat tawaf tidak tawaf di situ lagi. Sudah tawaf selalu diganti dengan yang baru ya. Itu Baitul Ma'mur secara singkat begitu. Lalu ada pertanyaan kenapa ketika menerima perintah sholat lalu ada Nabi Musa ya. Nah, ini sedikit saja gambarannya, sahabat sekalian. Yang perlu dikaji, waktunya nggak cukup, tapi ini sebagai pemantik, bukan pemantik diskusi, tapi pemantik sahabat untuk mendalam. Ya mudah-mudahan ini nanti sahabat terpantik dan ngundang saya lagi. Ya itu lain ceritanya. Nanti kita bahas. Siap. Jadi Nabi SAW lihat perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Nabi SAW di pelataran Masjidil Aqsa sudah bertemu dengan 120.000 nabi. Kan ini pertemuan sudah. Lalu ketika berangkat ke langit menuju Sidratul Muntaha, di setiap langitnya Nabi berjumpa dengan nabi-nabi tertentu gitu, atau nabi-nabi yang khusus ya, yang tadi juga sudah hadir di sini. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa yang tadi ditanyakan, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Harusnya sebagai seorang mukmin yang ulul albab mencoba untuk melihat, kan sudah ketemu di sini, kok dipertemukan lagi di tempat itu gitu. Sama kalau orang lagi datang muktamar itu ya, bertemu juga dulu, udah ramai bertemu dulu semuanya di satu aula hall, tiba-tiba diminta untuk masuk ke ruangan itu bertemu dengan person yang khusus. Masuk lagi. Kan ada tujuan khusus di situ. Atau ada tujuan yang spesifik. Ya, karena para nabi menghiasi di langit-langit itu para nabi tinggal, bukan itu monopoli Nabi Adam. Di langit pertama tidak ada nabi selain Nabi Adam, tidak. Langit kedua tidak ada nabi selain Nabi Isa dan Nabi Yahya, tidak. Tapi ada nilai yang ingin ditanamkan di situ. Salah satunya ketika bertemu dengan Nabi Musa. Ya, dari 7 pondasi pesan langit, kalau bahasa saya biasanya memberikan materi itu. Kenapa kok langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, bertemu langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, itu semua ada nilainya, ada isyaratnya, ada maknanya, sehingga itu menjadi pondasi perjuangan Nabi. Yang ketiga pesan dari 7 langit itu dibawa, maka wajar kalau beliau mampu sukses setelahnya, seolah di training gitu oleh 7 nabi itu. Ya.
training apa yang diberikan oleh Nabi Adam? Itu yang perlu kita cari kan. Isyaratnya, training apa yang diberikan Nabi Isa, training apa yang Nah, ketika bertemu dengan Nabi Musa, karena ini yang ditanyakan, tapi mudah-mudahan tidak ditanyakan berikutnya. Kalau gitu Nabi Adam apa Ustaz? Pertanyaan berikutnya nanti kita. Tapi secara singkat, ketika Nabi Musa, karena ini yang ditanyakan masalah salatnya. Ketika dengan Nabi Musa ini adalah nabi yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Padahal nabi kita bukan Nabi Musa, ya. Artinya yang diturunkan untuk kita ini Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sendiri tidak sebanyak Nabi Musa di Al-Qur'an. Nabi paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an adalah Nabi Musa. Ada beberapa yang disampaikan oleh para mufasir, salah satunya kenapa kok ya hikmahnya gitu ya. Kenapa kok Nabi Musa paling banyak? Karena Nabi Musa ini paling dekat dari anatomi umat itu kepada Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Jadi sifatnya umatnya Nabi Musa ini mirip-mirip. Kondisi, keadaan, psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya itu dengan Nabi Muhammad. Makanya di perjalanan Nabi Muhammad ini umatnya banyak yang kadang-kadang mirip dengan Nabi Musa. Sehingga Nabi mengatakan, apa kamu itu ingin menjadikan aku seperti Musa? Gitu. Jadi seolah ada isyarat di sana. Maka ketika bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6 ini, Nabi ada pendalaman materi tentang keumatan, bahasanya gitu. Bagaimana menangani umat. Karena nanti berbeda ketika bertemu dengan Nabi Harun tidak bicara tentang keumatan. Bertemu dengan Nabi Adam tidak berbicara tentang keumatan. Dengan Nabi Musa berbicara tentang keumatan. Bagaimana memanage umat, bagaimana umat pokoknya. Maka wajar ketika mendapat perintah sholat 50, waktu bukan 50 rakaat. 50 waktu, Nabi kan harusnya ketemu Nabi Ibrahim dulu. Langit ke-7 dulu kan, baru langit ke-6 turunnya. Tapi Nabi Ibrahim nggak bicara tentang itu. Bukan Nabi Ibrahim tidak concern dan tidak ingin memberikan nasihat. Enggak, tapi memang ketika ketemu tidak bicara tentang masalah itu. Tidak bicara tentang masalah keumatan. Nah, ketika jumpa dengan Nabi Musa, ini kan masalahnya keumatan. Maka Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak kuat. Kok tiba-tiba keluar kalimat umat kan? Itu tadi. Berjumpa dengan Nabi Muhammad, bicara tentang keumatan. Isyarat keumatan itu digodok di sana. Maka Nabi Musa yang memberikan arahan. Kenapa tidak Nabi Isa? Kenapa? Apakah Nabi Isa tidak punya umat? Punya. Umatnya juga besar. Ya. Kenapa Bani Israel umatnya hanya Bani Israel itu saja yang ada pada perjalanan Nabi Musa. Nabi Isa lebih besar lagi umat. Nabi Adam, umatnya walaupun masih anak keturunannya, tapi manusia ini semua adalah ya. Nabi siapa lagi? Misalkan yang dijumpai di situ ada Nabi Yusuf yang umatnya itu satu Mesir kala itu juga besar. Tapi tidak memberikan arahan. Bukan masalah itu, tapi fokus concern yang dibicarakan antar Nabi ini berbeda. Nah, Nabi Musa punya fokus tentang masalah keumatan. Maka Nabi Musa yang langsung merasa bertanggung jawab, ya kan dalam tanda kutip gitu ya. Enggak juga kuat umatnya. Bukankah kita tadi sudah bicara tentang keumatan? Enggak kuat umat. Minta keringat. Nah itu bocoran saja. Secara singkat, makanya kenapa Nabi Musa yang memberikan arahan itu. Bukan Nabi Ibrahim. Kenapa? Bukan Nabi Adam. Kenapa? Bukan Nabi Yusuf yang di setiap langitnya juga dijumpai. Alasannya salah satunya itu. Hikmahnya gitu ya. Karena yang fokus bicara tentang keumatan adalah Nabi Musa. Maka Nabi Musa memberikan arahan. Dari 3 kan tadi yang saya sampaikan ya. Oleh-oleh dari Sidratul Muntaha itu 3. Bukan hanya sholat ya, ada 3 gitu. Nah, sholat ini yang berbicara tentang masalah keumatan di sholat ini. Maka Nabi Musa memberikan masukan lah gitu kepada Nabi Muhammad kaitan dengan itu. Dan ternyata betul kan, bagaimana kita kalau sholat itu 50 waktu. Waduh, setiap jam sholat 2 kali sholat. Setiap jam 2 tidak akan kuat. Makanya Nabi Musa mengatakan umatmu nggak kuat, umatmu nggak kuat. Itu kurang lebih. Wallahu a'lam. Siap Ustaz. Sebenarnya memang tadi kan kita baru membahas tentang Isra juga Ustaz ya, belum menyentuh masalah Mi'raj, tapi sudah disampaikan sedikit-sedikit seperti itu. Dan kayaknya memang banyak banget hal yang perlu sebenarnya kita ketahui juga bersama-sama. Cuma tadi ketika Ustaz sampaikan sedikit dalam pemaparan tadi, sebenarnya masalah sholat, poin tentang sholat itu sebenarnya cuma 1 dari 3 poin yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad seperti itu ya. Tadi kalau saya tidak salah. Mungkin kalau boleh nih Ustaz bisa dilengkapi sedikit nih untuk 2 poinnya itu sebenarnya apa sih supaya kita tahu juga. Ya. Jadi supaya ini kayaknya pemantiknya ditahan dulu ya supaya nanti ya. Baik, 2, 1 sholat ya, itu yang sudah masyhur di antara kita ya. 2-nya lagi itu adalah 3 surat dari surah akhir Al-Baqarah. Jadi 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu adalah ayat yang Allah berikan langsung di Sidratul Muntaha. Maka jangan heran 3 ayat ini punya kekuatan gitu ya.
Bahkan setan pun lari ketika dibacakan 3 ayat ini. Nah, yang ketiga adalah janji Allah. Bagi mereka yang meninggal tidak mensekutukan Allah, maka mereka akan dapat jaminan surga. Ya, akan dapat jaminan surga. Artinya ketika mereka wafat dengan kondisi tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini kan ayat nggak ada urusannya dengan keumatan lah gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang Nabi Musa, ya ketauhidan ini juga sama. Ya, nilainya universal, umum. Tapi dia bahagian dari kebaikan yang Allah berikan, ya, anugerah yang Allah berikan. Ketika orang itu meninggal tidak mensekutukan Allah, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Walau mungkin dia banyak dosanya, dosa yang lain gitu, tidak dosa syirik gitu ya, dosa yang lain dia ada, pasti masuk surga walaupun harus dicuci di neraka dulu. Nah, gitu kurang lebih. Siap, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Gusri Zepman yang disampaikan lewat personal chat ke saya nih kebetulan. Jadi pertanyaannya adalah seperti apa kondisinya Masjidil Aqsa saat ini dengan situasi pandemi yang mungkin terbatas aktivitas orang untuk ke sana maupun berkontribusi kepada Masjidil Aqsa seperti itu. Dan juga ada titipan sebenarnya dari Mas Arief nih untuk kita dalam kondisi saat ini juga karena masih terkait untuk bisa berkontribusi secara langsung kepada Masjidil Aqsa itu seperti apa ya kira-kira? Baik, yang pertama kondisi terkini saat pandemi. Nanti saya sih biasanya update ya dari kondisi terkini di sana itu di Instagram saya, ada Arifin Nugroho 01. Nah itu di Instagram. Kadang-kadang saya ambil berita dari sahabat-sahabat di sana, saya sebar. Atau di grup biasanya, ada grup alumni-alumni Aqsa atau grup-grup tausiah-tausiah yang saya mengisi di situ ya. Kalau secara umum kondisi pandemi yang ada di Masjidil Aqsa tentu kita mencoba untuk merasakan kondisi kita dulu ya. Pandemi ini bukan kondisi ringan buat kita ya. Kita merasa terpuruk dengan kondisi itu, baik ekonomi, baik apalagi kesehatan, baik apa segala macam, dan itu juga yang dirasakan oleh sahabat kita yang di sana. Hanya memang berlipat gitu kalau untuk yang di sana. Kenapa? Karena kondisi sendiri mereka sudah terjajah. Aduh, kalau kondisi penjajahannya berat sekali kalau mau bicara satu persatu, tapi intinya sangat berat sekali karena penjajahan Zionis ini tidak manusiawi. Ya, terhadap sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Ya, saya tidak menceritakan secara detail karena waktu yang tidak cukup dan tidak mungkin kalau saya sebutkan satu nanti takut lebih tidak pas gitu ya dalam pemahaman. Tapi intinya sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Kondisi yang ada di masa penjajahan itu. Ditambah lagi sekarang pandemi. Maka bukan suasana atau kondisi yang ringan buat sahabat kita di sana. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi alhamdulillah izin Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah berikan beban kepada hamba kecuali dengan kemampuannya. Dan sahabat-sahabat kita yang ada di Aqsa memang masya Allah luar biasa, punya kemampuan keimanan itu yang ya apa ya, kalau diceritakan itu menggetarkan hati. Ya, dengan pengalaman beberapa kali Allah mudahkan saya untuk datang ke sana berjumpa dengan manusia-manusia yang mendapat pujian langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan, ya la yaduruhum man khadalahum, tidak membuat mereka itu kecil dengan segala tekanan. Nabi mengatakan begitu. Lalu ditanya oleh para sahabat di mana mereka itu, ya Rasul, haula. Mereka adalah fi Baitul Maqdis. Mereka ada di tengah Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa itu. Nah, dan itu adalah sebuah kenyataannya. Nah, karena kekuatan itu maka ya segala kesulitan yang ada di Baitul Maqdis itu relatif tidak diekspos oleh sahabat kita yang ada di sana. Bukan berarti mereka tidak punya kesulitan. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa berkontribusi di masa yang seperti ini? Kontribusi ya, alhamdulillah dengan izin Allah sih, walau memang tidak seleluasa di luar pandemi, tetapi masih tetap sangat memungkinkan. Alhamdulillah ya. Untuk sebagai bahan pertimbangan lah. Kita contoh misalkan ada beberapa sahabat di Indonesia ini yang punya usaha bersama yang keuntungannya diberikan kepada Masjidil Aqsa. Ada Baba Water, ada Hanina Beras, ada beberapa lagi. Nah, untuk mencoba membuat kita ini memiliki sarana keberkahan. Jadi kalau sahabat misalkan di Jepang punya keinginan seperti itu, dari sekian persen pendapatannya, agar pendapatannya jauh lebih berkah, maka tautkan keberkahan itu dengan Masjidil Aqsa misalkan. Ya. Lalu mungkin ya nggak usah banyak-banyak. Kalau ini kan 50% dari keuntungan dari usaha itu, mungkin ya hanya 1% atau 2%. Tapi tautan keberkahan itu kita cantolkan. Kita punya cantolan keberkahannya di sana. Punya agent lah atau punya apa ya? Punya pintu lah gitu.
Nah, sehingga nanti bisa mengalir. Kenapa? Karena sahabat kita yang ada di sana juga begitu gitu. Mereka tidak menjadi orang yang mengatungkan tangannya untuk meminta-minta, tidak begitu juga ya. Walaupun kalau kita memberikan donasi juga mereka pasti akan menerima, walaupun penerimaan itu harus jeli dalam memandang, karena tidak sembarangan mereka juga menerima dengan mudah gitu, karena mereka tidak mau seolah harga dirinya itu jatuh dengan meminta-minta, tidak mereka punya Masya Allah luar biasa ya. Nah, itu yang bisa dilakukan juga ya. Jadi mungkin silakan teman-teman kalau mau buka donasi ya, masih buka kok sekarang untuk Masjidil Aqsa ya. Lalu yang kedua mungkin mau punya keterikatan berkah dari usahanya, maka cantolkan keberkahan itu dari usaha kita ya. Kalau yang wajib kan 2,5% buat zakat itu sudah wajib gitu ya. Kalau wajib kan namanya kewajiban ya. Kewajiban itu urusannya bukan dengan ziyadah atau dengan tambahan. Nah, kalau ingin tambahan berkah, cantolkan dengan keberkahan Baitul Maqdis. Nah, kepedulian dengan Baitul Maqdis itu juga akan menambah. Nah, peduli dengan momen-momen sulit sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Momen di saat mungkin musim dingin, ya, momen di saat ya sahabat kalau di Jepang kan mungkin lebih mudah untuk memahami musim dingin gitu ya. Beda kalau saya cerita di depan jamaah di Indonesia, mereka sulit musim dingin, bingung musim dingin, nggak paham. Kalau musim banjir baru paham orang Jakarta. Tapi kan di sana nggak banjir. Ya, bagaimana musim dingin yang harus mereka lalui, lalu bagaimana musim-musim mungkin paceklik di musim panas yang mereka harus lalui, lalu musim saat-saat ini yang tidak punya penghasilan berarti karena rata-rata penghasilan itu dari para pendatang, peziarah gitu ya. Tapi ternyata kan ini ditutup dengan kondisi pandemi ini sangat sulit. Ya kalau punya kelebihan harta untuk didonasikan di musim-musim yang seperti itu, Masya Allah luar biasa. Ini membantu mereka, apalagi mereka itu yang berada di garis depan. Kalau kita bicara tentang kewajiban menjaga Masjidil Aqsa ini kan bukan hanya tugas mereka yang tinggal di Baitul Maqdis, bukan tugas mereka yang tinggal di Palestina. Kan ini kan kiblat pertama kita. Ini kan masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi, dan ini tanah suci ketiga kita. Kalau bicara tanah itu ada yang perlu untuk dibela, satu tanah air dan dua tanah suci, maka ini punya haknya dari kita gitu. Nah, saat ini kita tidak bisa datang ke sana untuk membela dengan fisik kita. Maka ya sebahagian dari apa yang kita miliki ya kita serahkan di sana, seolah kita sudah menanamkan bahagian dari kita untuk ada di garis depan, gitu kan. Dalam pembelaan, sehingga nanti kita menggugurkan kewajiban lah, bahasanya begitu. Begitu kurang lebih secara singkat, sangat singkat sekali. Mohon maaf. Siap, jazakallah Ustaz. Nah, mungkin nanti ini bisa jadi pemantik juga buat rekan-rekan Ya, komunitas di pemantik. sini. Siapa Jadi tahu sudah ada 2 tema ya yang nanti punya kesempatan mengundang saya lagi. untuk Mi'raj dan juga Baitul Maqdis seperti itu. Ustaz. Baik. Iya. Baik, selanjutnya Masya mungkin Allah. penanya terakhir nih dari Mas Satria, karena memang waktu kita cukup terbatas juga dan udah masuk waktu zuhur juga insya Allah di Jakarta ya. Jadi mungkin ini penanya terakhir dari Mas Satria, saya silakan. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syafiq sudah mempersilahkan, dan juga Ustadz, terima kasih sudah menyediakan waktunya di siang hari ini gitu ya. Saya izin tidak bisa menyalakan kamera, tidak kondusif ininya situasinya. Mungkin pertanyaan saya tidak direct tentang Isra dan Mi'raj gitu ya, tapi ya berkaitan dengan tadi beberapa hal yang sempat Ustadz bahas tadi gitu ya, tentang keberkahan hidup dan sebagainya gitu. Kadang-kala kalau saya sendiri kadang-kala sering mengalami dilema antara misalkan antara kerja keras dan juga bagaimana kita ini bisa meluangkan waktu kita untuk melakukan ibadah atau hal yang lainnya. Misalkan contohnya seperti ini, kita sebenarnya atau mungkin kita yang tinggal di Jepang gitu ya, yang teman-teman butuh nge-lab sampai mungkin jam 12 malam gitu ya, jam 10 malam, atau mungkin ada yang kerja di kantornya itu sampai jam 9 malam dan seterusnya. Yang itu sebenarnya kita melakukan hal itu bukan karena cinta duniawi gitu ya, tapi karena mungkin ada tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan gitu. Nah, kadang-kala saya sering
sering galau gitu ya, antara ya saya antara ada kerjaan yang harus dikerjakan, tapi misalkan waktu normal bekerja itu misalkan 8 jam gitu ya. Sebenarnya saya udah punya misalkan planning gitu ya, bahwa ya udah bekerja cukup 8 jam dan sisa waktunya adalah untuk misalkan untuk keluarga, untuk mendidik anak gitu ya, untuk belajar agama dan seterusnya. Tapi kadang-kala tadi itu ada satu hal yang harus kadang-kadang bingung memilihnya gitu ya. Tapi di Islam pun memang kan diajarkan bahwa kita ini disuruh untuk bekerja keras dan juga untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kadang-kala itu suka galau atau suka bingung antara bagaimana gitu ya. Ya, menyeimbangkan antara kerja keras dengan berkah gitu ya. Nah, ya mungkin seperti itu. Ya mungkin seperti itu pertanyaan. Jazakallah khair. Siap. Jazakallah Mas Satria. Saya persilakan Ustaz. Ya Mas Satria ya. Jadi begini Mas Satria, bukan berarti ketika kita bicara berkah lalu dia dipertentangkan dengan kerja keras ya. Jadi seolah orang kalau kerja keras itu tidak berkah, itu juga kurang tepat ya. Jadi bukan berarti orang yang kerja keras tidak berkah atau orang yang berkah itu kerja santai atau kerjanya tidak keras gitu. Itu juga salah gitu. Jadi makna dari berkah itu dia selaras dengan kerja keras, dia selaras. Karena kalau tidak kerja keras, bagaimana dulu para sahabat Nabi mampu untuk bisa menyebarkan agama ini sampai ke seluruh penjuru dunia? Bagaimana para sahabat Nabi mampu untuk bisa membina peradaban, sehingga Islam mampu memimpin dunia dengan berbagai macam kemakmuran? Kan tentu mustahil kan? Nah, tetapi yang tadi saya sampaikan itu adalah bagaimana orang itu mampu berorientasi. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang kerja keras tadi dan tidak menyalahkan orang yang kerja mungkin di kampung yang hanya sekian jam. Tidak pada prosesi kerjanya, tetapi yang perlu untuk dirubah adalah mindset keberkahannya. Ya, ada orang ketika kerja keras itu yang dicari berkah. Bagaimana dia mampu untuk bisa menebar manfaat. Kalau saya bisa menemukan ini, maka banyak orang yang akan menerima manfaatnya. Kalau mau orang banyak menerima manfaatnya, maka hidup saya ini akan jadi berkah. Ada yang begitu. Tapi ada yang orang tidak, orientasinya ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Bagaimana saya bisa jadi kaya, sehingga nanti timbulnya ya keburukan, tidak berkah. Bagaimana ingin monopoli, bagaimana ingin menguasai, bagaimana keserakahan, bagaimana ego. Nah, ini kan urusan dengan kaitan orientasi, bukan keberkahan, tapi orientasi kekayaan. Kalau orientasi berkah tidak, begitu melihat itu sudah dimanfaatkan oleh orang banyak mendapatkan manfaat, dia senang, dia bahagia, dia suka, dia udah itu aja yang dicari. Nah itu yang coba ditanyakan ke naluri kita atau ke hati nurani kita, ke qalb kita itu. Dari apa yang kita kerjakan ini apa yang menjadi orientasi? Kalau yang menjadi orientasi kita itu berkah, maka insya Allah, bismillah, Allah Subhanahu Wa Taala akan handle segala kebutuhan kita. Anak kita, keluarga kita, istri kita, dan lain sebagainya. Karena Allah lah Ar-Razzaq, Allah lah Al-Mudabbir, Allah lah Al-Khaliq, Allah lah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu kan? Kalau kita tujuannya orientasinya berkah, jadi kerja keras itu untuk mendapatkan berkah, agar agama ini makin maju dengan orang-orang seperti saya, agar dakwah ini makin maju dengan seorang seperti saya, agar saya mampu mengorbankan di jalan dakwah segala apa yang saya miliki, misalkan gitu ya. Nggak ada masalah. Ya, bukan berarti orang kalau dakwah itu ya harus ya adalah gitu santai-santai saja. Kalau santai-santai ya santai aja, yang penting berkah. Ini bukan korelasi gitu. Jadi bukan berkah itu dipertentangkan dengan kerja keras, dan bukan berarti orang santai itu pasti hidupnya berkah juga, enggak gitu. Tapi tadi contoh agar kita memperbaiki tujuan, agar kita memperbaiki orientasi, coba kita tanya hati nurani kita yang bisa menjawab, istafti qalbak, tanya hati kita, kira-kira kita itu kerja untuk apa? Untuk berkah ataukah untuk keserakahan atau untuk dunia? Itu sih yang mungkin bisa menjadi sedikit panduan menilai gitu, kira-kira dari apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Amin. Jazakallah Ustaz atas tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang hadir juga pada hari ini. Dan dengan demikian berakhir pula lah sesi diskusi kita dan juga tanya jawab terkait dengan nilai-nilai Isra Mi'raj dalam meniti kesuksesan yang telah kita diskusikan bersama-sama pada hari ini.
Baik, sebelum kita akhiri diskusi kita atau kajian kita pada siang hari ini, saya mohon berkenan kepada Ustadz Arifin untuk dapat memimpin doa sebelum nantinya kita tutup acara kita. Mana? Putus-putus Oh tadi. iya, Ustadz, saya mohon berkenan Ustadz Arifin untuk bisa memimpin doa untuk bersama-sama kita Baik. lakukan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Pertemuan yang mendidik kita menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang mampu membuat kita menjadi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang mendatangkan rahmat yang menjauhkan dari segala macam keburukan dari kehidupan dunia dan akhirat kita, dan pertemuan yang bisa menghasilkan kesuksesan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم أحرر بيت المقدس ومسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Jazakallah Ustadz sudah memimpin doa kita bersama-sama pada siang hari ini, dan juga tentunya untuk materi maupun tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang hadir. Baik, selanjutnya rekan-rekan saya persilakan untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Sebentar saja kita bisa foto bersama untuk dokumentasi 4 komunitas yang pada hari ini kita bersama-sama mengadakan kajian memperingati Isra Mi'raj tahun 2021. Saya persilakan rekan-rekan untuk ya mungkin sedang bisa buka kamera juga seperti itu ya. Mungkin kalau sedang ada kegiatan lain tidak masalah juga. Baik, mungkin Mas Arif bisa dipimpin. Siap ya. 1, 2, 3, cheese. Sebentar, satu lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Arif. Nanti ada seri kedua, seri ketiga Pak Ustadz ya. Wah ya, dengan senang hati. Bimbingannya lagi. Insya Allah, Masya Allah. Kalau cerita Baitul Maqdis, Insya Allah dengan senang hati. Ini waduh, nggak puas nih. Nggak puas ini. Iya. Ya Allah, alhamdulillah. Baik. Tadi mohon maaf Ustadz sempat menyinggung ini yang usaha air itu. Kalau bisa kita sempat ada beberapa teman juga menanyakan, mungkin kita bisa kontribusi untuk ke sana. Jadi mohon bimbingan Ustadz, mungkin ada sesuatu. Nanti kita komunikasi via Japri kali ya Ustadz ya. Siap Ustadz. Terima kasih Ustadz. Insya Allah. Siap. Dan sebelum kita benar-benar akhiri, ini ada pengumuman terakhir, yaitu untuk penanya tadi yang sudah bertanya secara langsung kepada Ustadz Arifin, yaitu Mas Satria, kemudian Mas Teddy Arianto, dan juga Mas Gustiri Zepman. Ini alhamdulillah mendapatkan sedikit rezeki tambahan dari rekan-rekan panitia, yaitu sepaket dirham seperti itu ya, yang insya Allah nanti akan dikirimkan kepada rekan-rekan yang tadi sudah bertanya. Jadi untuk ketiga penanya tadi, saya persilakan untuk dapat mengirimkan alamat Indonesianya ke kolom chat pribadi ke saya, nanti supaya bisa diproses oleh rekan-rekan panitia juga seperti itu. Terakhir, jazakallah Ustadz sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan juga sudah menyampaikan memantik pemahaman kita untuk lebih jauh lagi mencari tahu lebih dalam tentang Isra Mi'raj juga gitu, supaya kita tahunya juga bukan cuma ini momen ketika diperintahkan sholat gitu aja, tapi sebenarnya banyak banget
cerita-cerita menarik dan juga poin-poin menarik di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini seperti itu. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi, Ustadz. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan lain, mungkin di bagian Mi'rajnya atau mungkin dengan topik-topik lainnya di kesempatan yang lain. Semoga sehat selalu, Ustadz, dan selalu diberi rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini dan juga seluruh penyelenggara yang telah berusaha keras nih untuk menyelenggarakan kajian kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator juga berterima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memoderatori kegiatan kita siang hari ini. Baik, pada akhirnya mari kita akhiri dengan bacaan istighfar 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Baik, ini siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pamit. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.